Masya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak, Bapak. Assalamualaikum dan yang keempat warahmatullahi adalah wabarakatuh. zakat perdagangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pemirsa, penyimak dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda semuanya berada. Senang sekali di kesempatan sore hari ini kita kembali Allah pertemukan dalam program live interaktif Bekal Muslim yang diampu oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizullah Ta'ala. Dan kita live dari studio Fatwa TV Jember di kesempatan sore hari ini. Kita menyapa Anda dimanapun Anda semuanya berada. Semoga Allah senantiasa menjaga Anda, keluarga, memberikan taufik kepada kita semuanya. Sehingga kita di kesempatan sore hari ini mendapatkan begitu banyak faedah dan juga kebaikan dalam program live interaktif Pekan Muslim. Anda tentunya bisa bergabung, bertanya secara langsung kepada Ustadz berkaitan dengan tema kita di nomor telepon 0331 544 6087. Jangan lupa kode area kota Jember 0331 544 6087. Dan bagi Anda juga bisa mengirimkan via pertanyaan chat ya. Silakan kirim ke website kami di www.dewanfatwa.com. Dan kali ini telah hadir bersama kami di studio Fatwa TV Jember Ustadz Muhammad Arifin Badri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Nizar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Insyaallah, barakallahu fiik. Fikum barakallah. Gimana Ustaz? Mendekati puasa Ustaz, kegiatan Ustaz? Alhamdulillah tidak terasa Mas Nizar ya. Hari itu begitu pendek terasanya. Cepat. Kemarin serasa kita baru saja ya berlebaran. Baru saja mudik. Ribut Pulang mudik kampung ya. bukan mudik Ustaz. Pulang kampung. Atau pulang kota juga boleh Mas ya. Ribut masalah pulang kampung yang tidak diizinkan atau mudik ya. Subhanallah sekarang tidak terasa. Tadi baru aja saya aja bicara sama istri rencana mudik. Rencana pulang kampung. Masya Allah. Subhanallah. Apalagi sekarang sudah nggak ada Waktu itu begitu persyaratan. pendek lagi. Waktu begitu pendek. Terasa seakan-akan 1 tahun itu terasa seperti 1 bulan ya. Luar biasa sekali. Saya berpikir nampaknya Ramadan ini kayaknya besok saja kerasanya. Karena waktu itu begitu cepat sekali Mas Nizar ya. Subhanallah. Ustaz ya. Barakallahu fikum Nafiq Ustaz. bar. Semoga Allah sampaikan kita dan juga pemirsa di bulan Ramadan Ustaz ya. Amin. Amin. Allahumma Barakallahu amin. Mas Nizar. Nah, Taib, sore hari ini sekali lagi kita akan hadir kurang lebih selama 1 jam ke depan untuk kebersamaan sore hari ini. Manfaatkan waktu yang seperti saya sampaikan tadi sangat singkat ini untuk bisa bertanya, berbagi faedah, dan harapannya dari program ini Anda mendapatkan begitu banyak kebermanfaatan dan mungkin solusi atas permasalahan atau hal-hal yang terkendala selama ini dan Anda tidak tahu solusinya seperti apa, silakan bertanya kepada Ustadz ya. Kita akan sapa juga beberapa pendengar radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, diantaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amu Bapangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Dai Tengaran serta Radio Mas FM Seragen. Taib, kita sudah ada beberapa pertanyaan masuk, tapi sebelumnya kita akan ikuti satu nasihat pembuka yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri MA. Fadhal Ustaz. Barakallahu Mas. Fikum barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Ayolah ikhwah, kaum muslimin dan muslimah, pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita masing-masing dengan batas umur yang berbeda-beda ya. Ada yang umurnya panjang, ada yang umurnya pendek. Namun ketahuilah bahwa panjang pendeknya umur tidaklah diukur dengan berapa puluh atau bahkan mungkin berapa ratus tahun Anda hidup. Panjang pendeknya umur Anda diukur dengan seberapa besar manfaat, seberapa besar ladang pahala yang berhasil Anda garap, Anda tanam. Kita lihat umat-umat sebelum kita hidup ribuan tahun, ratusan tahun. Namun adakah dari mereka yang dikenang? Kecuali segelintir orang saja yang namanya hingga saat ini terabadikan. Karena jasa yang mereka torehkan ataupun kejahatan yang mereka lakukan. Para sahabat, para ulama, banyak dari mereka yang umurnya hanya 30 tahun, 40 tahun. Namun
seakan mereka tetap hidup di tengah kita dengan ilmu yang mereka wariskan, dengan karya-karya yang mereka tinggalkan untuk umat-umat sebelum setelahnya, dan juga keteladanan yang mereka contohkan bagi umat. Keteladanan dalam ilmu, keteladanan dalam berjihad, keteladanan dalam beramal. Khalid bin Walid bukan saudagar kaya raya, bukan raja penguasa dunia. Khalid bin Walid adalah orang yang telah berhasil mencatatkan namanya dalam lembaran sejarah sebagai pejuang, sebagai pemberani. Ya. Sahabat Abu Hurairah, sahabat Mu'adz bin Jabal, Abu Dzar al-Ghifari, Bilal bin Abi Rabah bukanlah saudagar kaya, bukan penguasa dunia, bukan juga panglima perang yang gagah berani. Bilal bin Abi Rabah adalah seorang muadzin. Dia bukan orang kaya raya. Tetapi adzan melekat dengan nama beliau. Sehingga ketika kita berbicara tentang adzan, kita tidak akan bisa lepas dari nama Bilal ibn Abi Rabah, muadzinnya Nabi SAW. Subhanallah. Ya, karena itu saudaraku seiman, saudaraku seakidah, mari kita bersama-sama memilih. Mari kita bersama-sama berusaha menemukan satu amalan atau dua amalan yang dengannya nama kita dikenal di dunia dan juga dikenal di akhirat. Dengan satu amalan tersebut, kita membuka pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan satu amalan, kita menempatkan diri kita di kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing dengan amalan yang Allah bukakan pintunya untuk dirinya. Ada yang beramal dengan ilmunya, ada yang berjuang dengan hartanya, ada yang berjuang dengan jabatannya, tenaganya, dan lain sebagainya. Selama Anda melakukannya itu dengan ikhlas lillah, sebesar keikhlasan Anda, sebesar itu pula keberhasilan Anda menggorehkan atau menitipkan pahala hingga akhir masa kelak. Karena seperti kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Manusia itu kalau mati, seluruh pahala amalnya terputus kecuali dari tiga. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang terus dimanfaatkan oleh orang-orang setelahnya. Au shadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya karena sedekahnya terus dimanfaatkan. Ataupun anak keturunan yang berhasil dididik menjadi anak keturunan yang saleh dan salehah, yang senantiasa dan tidak pernah lelah untuk mendoakan kedua orang tuanya. Kalaupun Anda belum memiliki ilmu untuk Anda ajarkan, belum memiliki harta yang bisa Anda sedekahkan, tapi Anda punya anak keturunan yang bisa Anda didik untuk mereka terus menyebut nama Anda, menyertakan nama Anda dalam doa-doa mereka, memohonkan ampun untuk Anda. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas satu nasihat pembuka di kesempatan sore hari ini. Sekali lagi ini semoga menambah waktu kita. Jadi bukan perkara singkat atau lamanya umur manusia, Ustaz, tapi seberapa manfaat manusia itu selama berada di khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling berguna bagi orang lain. Ya. Jadi ini satu nasihat nggak perlu risau, Ustaz, ya. Misalnya seseorang mungkin nggak sampai pendidikannya nggak sampai tinggi atau mungkin tidak memiliki amal, tidak diukur dengan harta pendidikan. yang banyak. Ya, tidak diukur dengan pendidikan. Khalid bin Walid itu bukan sarjana, bukan master atau doktor atau profesor, tetapi dengan keberanian dia berjuang sehingga memimpin pasukan umat Islam, dikenal nama beliau. Bilal bukanlah orang nomor satu, tetapi beliau dengan suaranya mengumandangkan adzan dari Masjid Nabi SAW terus dikenang seumur hidup. Subhanallah. Nah, Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum, Ustaz. Ini semoga sekali lagi memberikan motivasi bagi kita semangat bahwa sekali lagi Allah tidak memandang rupa, harta, derajat, dan status sosial, Ustaz, ya, melainkan bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang bermanfaat di kehidupan kita. Tapi kita akan undang Anda, silakan yang ingin bertanya kepada Ustaz di kesempatan sore hari ini. Tema kita adalah live interaktif Bekal Muslim. Silakan. Line telepon kami buka 0331 544 6087. Ustadz, sambil menantikan penelpon, kita akan sapa dulu penanya kita yang pertama, Ustadz, dari jalur website. Ada saudara Yudi Aprizal, Ustadz, di Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, apa hukumnya bisnis jasa ekspedisi jika ternyata ada barang haram
yang mana barang tersebut tidak kita ketahui karena memang barangnya dibungkus plastik hitam, Ustadz. Ya. Dan dikirim melalui ekspedisi yang kita miliki. Mohon penjelasannya, Baik. Ustadz. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Yudi. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Hukum Allah Subhanahu wa taala itu dikaitkan dengan tahu dan tidaknya kita. Kalau kita tidak tahu, sampai pun babi, kalau kita tidak tahu hidangan yang disajikan kepada kita itu adalah daging babi, kita mengiranya itu adalah daging sapi, maka kita tidak berdosa ya. Walaupun itu jelas makanan haram. Demikian pula ketika kita bekerja mengirim satu barang ya, menjual jasa pengiriman dan kita tidak tahu apa kandungan barang yang ada di packing tersebut atau di kemasan tersebut. Dan ternyata itu produknya haram, maka itu di luar tanggung jawab kita. Tapi ketika Anda tahu bahwa yang dikirim itu khamr, yang dikirim itu adalah makanan yang haram, babi misalnya, bangkai, maka Anda tidak boleh menerimanya. Dan kalau Anda menerima, maka penghasilan Anda itu dosa ya, haram, karena Anda berarti telah terjatuh dalam ta'awun, tolong menolong dalam perbuatan yang dilarang. Wallahu ta'ala alam. Perlukah Ustadz kita membuat aturan, ini khususnya mungkin untuk rekan-rekan yang bekerja di ekspedisi, Ustadz ya, untuk transparansi barang? Ya, itu normatifnya seperti itu. Tidak mengirim barang yang haram dan melanggar aturan. Ya, harusnya seperti itu. Dan itu menjadi SOP perusahaan untuk disampaikan bahwa barang yang dikirimkan bukan barang yang terlarang secara aturan agama ataupun secara aturan negara. Nah, Ustadz, baik. Semoga ini bisa jadi masukan ya untuk ekspedisinya. Ustadz, kita ada penelpon pertama kita sore hari ini sudah tersambung di line telepon. Ada Bapak Umar dari Jambi. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ahlan wa sahlan. Silakan Pak Umar pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Iya, ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, di sini saya ingin bertanya Pak, apakah di dalam Islam ini mengenal adanya musik religi Pak? Dan apakah di dalam hal musik ini adanya khilafiyah di dalamnya? Dan bagaimana pula tentang derajat hadis tentang musik ini yang menyatakan akan ada suatu masa dari umatku yang mereka menghalalkan perzinahan, kain sutra bagi laki-laki dan alat-alat musik. Nah, demikian saja Pak dari saya, mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Umar di Jambi ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau kita berbicara tentang khilaf, maka ada saja yang berbeda pendapat ya. Ada saja yang berbeda pendapat. Namun yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa yang harus diamalkan, yang harus diyakini itu bukan pendapat, tetapi apa yang diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena pendapat orang bisa jadi karena faktor keterbatasan ilmu, bisa jadi karena kesalahpahaman, bisa jadi karena faktor faktor yang lain, menganggap adanya dalil yang menurut dia adalah dalil yang valid, yang kuat, padahal ternyata itu lemah. Karena itu setiap muslim berkewajiban untuk objektif. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang terbukti valid ya, nyata itu diajarkan Nabi, terima. Dan apapun yang dilarang itu tinggalkan. Nah, berbicara tentang musik, maka banyak dalil yang menjelaskan tentang larangan musik. Salah satunya yang hadis yang Bapak sebutkan, la yakunanna fi ummati man yastahiluna al-khamra al-hirra wal khamra wal ma'azif. Al-hirra wal harira wal ma'azif. Akan ada di umatku orang-orang yang menganggap halal hira, perzinahan dan kain sutra bagi pria serta alat-alat musik ya. Maka ini jelas karena dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan bahwa musik-musik itu akan menjadikan orang terbuai sehingga akhirnya mereka bermalas-malasan untuk mendengarkan Al-Quran. Mereka lebih menikmati lantunan musik ataupun nyanyian, sedangkan Al-Quran mereka lama-kelamaan akan merasa kurang menghayati, kurang meresapinya. Sehingga setiap kali ada kegalauan, ada kondisi jiwa yang kurang nyaman, mereka melarikan dirinya dengan apa? Dengan musik-musik, bukan mencari kedamaian dengan mentadaburi ayat Al-Quran. Ya. Kemudian kedua, waktu kita untuk mendengar musik, coba dihitung berapa menit, berapa jam. Waktu itu kita berlalu tanpa ada arti yang manfaat yang kita dapat. Berbeda dengan ketika Anda membaca Al-Quran.
Anda mendapatkan ilmu, Anda mendapatkan siraman iman, Anda mendapatkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya segala yang tidak membawa manfaat di dunia ataupun manfaat di akhirat, atau minimal manfaatnya minor, lebih kecil dibanding rugi yang kita tanggung, maka itu satu yang dalam Islam dilarang. Salah satunya adalah musik. Lihatlah konser-konser musik. Apa yang terjadi? Perzinahan, tawuran dan sejenisnya. Tapi lihatlah pengajian, lihatlah musabaqah tilawatul Quran, lihatlah kajian tafsir, lihatlah orang-orang yang mengajarkan iqra, mengajarkan tahfidz dan lainnya. Kedamaian, ketenangan bagi masyarakat, ya, tidak membawa masalah. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk Bapak Umar di Jambi. Jadi yang dilihat bukan banyaknya pendapat dan khilaf, Ustaz, ya, tapi memang apa yang sudah disampaikan Nabi dan Betul. tertera dalam Al-Quran. Barakallahu fikum, semoga ini bisa menjadi pemahaman kita bersama. Berikutnya ada Bapak Kadan di Cianjur yang tersambung bersama kami di line telepon. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan. Silakan Pak Kadan pertanyaannya. Ya, ini Ustaz melanjutkan pertanyaan yang lalu. Jadi tentang mengasuh kambing milik orang lain, Ustaz. Ada yang akadnya begini, Ustaz. Jadi akadnya itu nanti setiap beranak itu langsung dibagi, Ustaz. Namun kan nggak langsung dipisah, Ustaz. Jadi selama masa persusuan atau jadi nanti setelah 1 tahun misalkannya, nanti saya ambil baik itu dijual ataupun disembeli, Ustaz. Apakah 1 tahun itu tidak termasuk riba, tidak termasuk gharar, Ustaz, yang merugikan orang lain, Ustaz? Ya. Baik. Kemudian Itu saja. yang kedua, Ustaz, kalau misalnya ada penghasilan yang sudah lalu yang belum tahu ilmunya, Ustaz, jadi sudah mempunyai penghasilan, apakah itu sekarang sudah tahu itu menjadi halal ataupun haram, Ustaz? Dulu tidak tahu hukumnya, Pak, ya? Belum tahu hukum, Ustaz. Baik. Baik. Ustaz, Allah khair. Nah, wa yakum. Barakallahu fiik wa taqaballahu kepada Pak Kadan di Cianjur, ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dia kepada Pak Kadan, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Sudah pernah disampaikan sebelumnya kepada Pak Kadan bahwa yang penting dalam kerjasama itu pembagian hasilnya dengan persentase, ya. Persentase itu bisa setengah, bisa artinya 50% atau yang lainnya. Selama itu kerjasama seperti itu tidak ada yang perlu dirisaukan. Dan itu sudah beberapa kali kasus yang serupa ditangani oleh Pak Kadan, ya. Semoga ini jelas. Tidak perlu kita kasus demi kasus, yang penting metode pembagian hasilnya itu adalah dengan persentase. Sehingga kalau akhirnya mati ya sama-sama rugi. Kalau ternyata anaknya itu misalnya kurang bagus sehingga nilai jualnya itu rendah, maka ya itu semuanya dirasakan bersama. Untuk yang kedua, ini berkaitan dengan dulu punya penghasilan, baik. Ustaz, yang tidak diketahui apa yang hukumnya. sudah berlalu biarlah berlalu. Yang penting apakah hari ini Anda sudah bertobat atau belum. Kalau sudah bertobat, Allah itu tidak pendendam. Allah tidak pendendam. Ya, sehingga apa yang sudah berlalu berlalulah. Kecuali kalau memang terbukti di masa lalu kita pernah mengambil hak orang lain. Selama itu masih bisa dikembalikan, kembalikan. Jadi kalau itu hanya sekedar misalnya dulu ketika jual beli barang itu kurang begitu peduli dengan kualitas, kadang kurang jujur, ya, barangnya itu bagus, bagiannya jelek, bahkan sengaja dicampur, maka itu yang berlalu biarlah berlalu, ya. Rubah pola kerja hari ini dan perbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat ya untuk Bapak Kadan di Cianjur tadi yang sudah bertanya. Baik, kita masih undang di line telepon. Sambil menantikan jalur telepon, kita akan bacakan, Ustaz, pertanyaan berikutnya dari saudari Sri Sabartistia di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ustadz, bagaimana solusi untuk memiliki rumah? Jika mencicil ini hutang riba, menabung, nah ini sama dengan tidak menafkahkan di jalan Allah. Ya, baik. Seperti itu saja pertanyaannya. Barakallahu fiik kepada Ibu Sri, ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Ini yang disampaikan tadi, ya, cicilan itu berarti riba. Kalau nabung katanya itu kikir dan pelit, tidak berinfak. Ini adalah satu framing yang tidak benar.
Nabi SAW pernah memberikan pesan kepada sahabat Sa'ad, dan pesan ini berlaku untuk seluruh umatnya. Innaka antadhara warathataka aghniya khairun laka min antadhara ma'alatan yatakaffafuna nas. Kalau engkau itu menyisihkan hartamu sehingga engkau tinggalkan untuk anak keturunanmu agar mereka itu berkecukupan, kaya raya, itu lebih baik dibanding engkau mati meninggalkan mereka dalam kondisi mereka miskin, akhirnya mereka meminta-minta kepada orang lain. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan penegasan yang bersifat global. La taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Jangan engkau letakkan tanganmu di tengkukmu sebagai kiasan bahwa engkau itu kikir dan pelit, betul-betul tidak mau bersedekah. Namun juga jangan engkau itu poros sampai akhirnya engkau itu menyesali. Pernah punya harta, pernah punya kekayaan, namun akhirnya semuanya itu habis dihambur-hamburkan. Semua itu harus ada moderasi ya. Kita sedang-sedang saja dalam membelanjakan harta. Ya. Adapun framing yang kedua bahwa kalau kita kredit pasti riba, ini juga tidak benar. Ada sistem kredit yang halal, yaitu kredit kepada penjual, kepada pemilik barang dengan cicilan yang jelas, tidak ada denda keterlambatan, maka itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Masalahkah ada atau tidak di tempat Anda, maka itu bisa, kalau tidak ada di tempat Anda, ya Anda cari di tempat lain. Kalau masalah belum ada, itu bukan berarti tidak ada ya. Bukan berarti tidak ada. Sehingga kita harus melihat bahwa di masyarakat kita alhamdulillah masih banyak orang-orang yang berhati mulia. Orang-orang yang beriman, takut akan dosa. Hingga ketika mereka menjual kepada Anda, mereka menjualnya tanpa denda keterlambatan, tanpa riba. Betul-betul barang mereka miliki baru dijual kepada Anda. Dan ini alhamdulillah di masyarakat semakin hari semakin banyak yang mempraktekkannya. Tinggal bagaimana Anda mencari mereka. Tinggal bagaimana Anda membuktikan diri bahwa Anda layak mendapatkan cicilan tanpa bunga. Ya, cicilan tanpa bunga. Karena banyak orang mengeluh karena tidak ada sistem pembiayaan yang syar'i. Padahal para penyandang dana, para pemodal itu juga mengeluhkan minimnya orang yang tahu diri. Kalau diberi pinjaman tepat waktu, kooperatif. Karena banyak orang yang mengeluh pula bahwa ketika lagi susah mengiba, meminta saya butuh, saya tidak ingin riba, saya tidak ingin dosa, padahal terjebak dalam kebutuhan. Namun setelah dipinjami, sulit dihubungi, suka ngemplang, menunda-nunda pembayaran, dan kalaupun sudah punya uang justru malah digunakan untuk kawin lagi, ada lagi yang digunakan untuk wisata dan sebagainya. Artinya tidak kooperatif ya, tidak seakan-akan air susu dibalas dengan air tuba ya. Andai Anda adalah orang yang betul-betul amanah, jujur, dan berhasil membuktikan itu kepada para penyandang dana, insya Allah akan ada orang-orang yang siap ya, memberikan cicilan kepada Anda dengan cara-cara yang syar'i tanpa riba. Wallahu ta'ala. Nah Ustaz, stigma harus dirubah Ustaz ya. Betul. Mencicil sama dengan hutang riba itu tidak selalu Ustaz ya. Tidak betul. Tidak betul. Baik Ustaz. Semoga Allah mudahkan untuk Ibu Sri Sabarti bisa memiliki rumah dengan cara yang syar'i. Amin Allahumma amin. Berikutnya Ustaz, ada penelpon ketiga kita sore hari ini, ada Pak Sodikun dari Palembang, sudah tersambung. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ahlan wa sahlan Pak Sodikun. Ya, Baik, silakan pertanyaannya Pak. ya. Saya begini. Ya, silakan Pak. Keadaan saya ini lingkungannya belum ada yang menjalankan sunnah. Termasuk anak-anak saya juga begitu. Tidak tahu sunnah. Jadi saya sendiri ini setiap hari saya ngaji di TV ini, saya tahu dikit-dikit sunnah. Saya mulai sekarang menjalankan sunnah itu. Ya, baik. Alhamdulillah. Yang ditanyakan apa Pak? Saya nantikan itu bagaimana ya saya ini menyikapi lingkungan atau anak saya ini, karena saya belum mampu untuk mendakwai dah. Ya, Gitu. baik. Bagaimana caranya? Baik, terima Baik, Pak. kasih Pak. Sudah cukup, Pak? Sodikun pertanyaannya. Ya. Nah, Baik. baik. Barakallahu fiik wa atzabakumullah kepada Pak Sodikun di Palembang. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Pak Sodikun, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Mas Nizar, memang ini problem kita ini stigma negatif ini perlu kita kita benahi ya. Seperti tadi pertanyaan sebelumnya dan juga hal ini oleh Pak Sodikun,
di masyarakat kita tidak ada yang sunnah atau belum ada yang ngerti sunnah. Padahal masyarakat kita ini alhamdulillah banyak yang sudah mengenal Ustaz. Baik ya. Misalnya puasa sunnah Senin Kemis tahu, puasa Daud banyak yang tahu, sholat sunat rawatib tahu, sholat witir tahu, tentang sunnah-sunnah yang lainnya juga tahu. Ya, sedekah, puasa, haji sunnah, umroh, banyak sekali kebaikan di tengah masyarakat. Sehingga kita jangan memframing diri kita berada di tempat yang gelap. Memang di kita keluar rumah saja ada tempat yang betul-betul terang benderang terkena sinar matahari, ada yang redup karena awan ya, ada yang kena pohon, ada yang di dalam ruangan, banyak lah Mas Nizar. Sehingga kita ini harus optimis. Masyarakat ini alhamdulillah masyarakat yang baik. Masyarakat kita ini cinta kebaikan. Sehingga masjid-masjid di mana-mana alhamdulillah ramai orang beribadah, sholat sunnah, menghafal Quran, baca, belajar bahasa Arab, fikih dan lain sebagainya. Hanya saja memang perbedaan, ya. Perbedaan ini jangan diperbesar, jangan dipergelap ya. Alhamdulillah, apalagi saya yakin putra dan putrinya Pak Sadiqun ini mereka orang Islam ya, beragama Islam. Mereka ngerti. Tinggal bagaimana kita mentreatment keluarga kita, masyarakat agar mereka lebih baik. Kalau kita mencari yang sempurna maka tidak ada. Di zaman Nabi saja ada pencurian, di zaman Nabi ada yang berzina, di zaman Nabi ada yang mabuk dan dicambuk oleh Nabi. Sebagaimana di kita pun ada. Namun memang mana yang lebih dominasi? Ini kita berbicara tentang dominasi. Memang dominasi kadang kita kadang terjebak pada pola pikir pesimis. Kok banyak penipu ya di pasar? Kok banyak yang curang di pasar ya? Kok banyak yang tidak baik perdagangannya gitu kan? Barang tidak berkualitas dijual juga, copet banyak. Tapi sebetulnya gini, di pasar juga banyak orang yang jujur. Orang yang tidak mau riba, orang yang tidak mau menipu, orang yang betul-betul transparan, rela jual belinya dengan sukarela, tidak memaksa orang, mau beli monggo, tidak mau beli juga tidak apa-apa. Ini adalah bagian dari kebaikan-kebaikan yang ada di tengah masyarakat. Makanya Nabi pernah berpesan gini Mas Nizar, man qala halakan nas fa huwa ahlakahum atau fa huwa ahlakuhum. Siapapun yang berkata masyarakat sudah binasa, ini masyarakat sudah buruk sekali, maka pola pikir pesimis seperti ini yang akan menjadikan kita menambah buruk masyarakat. Harusnya kita optimis. Alhamdulillah saya terlahir di tengah umat Islam, hidup di masyarakat Islam, sehingga ketika sholat alhamdulillah kanan kiri ada masjid, kita pengen Jumatan alhamdulillah kanan kiri kita ada masjid untuk jami ya, untuk kita berjumatan, kita mau sholat id dekat gitu. Coba bayangkan ketika kita hidup di tengah masyarakat non muslim. Mau sholat saja susah untuk mencari masjid ya. Mau Idul Adha sulit untuk mencari lapangan yang untuk sholat. Mau Idul Fitri sulit untuk mencari masjid untuk yang berjamaah. Kita baru akan merasakan bahwa ternyata masyarakat itu ini jauh lebih baik dibanding yang tadi, yang kedua ya. Makanya bagaimana kita mengeksplor, menemukan sisi-sisi kebaikan masyarakat untuk kita tingkatkan, dan bagaimana kita bersikap adil ya, proporsional ketika melihat ada hal yang negatif di masyarakat, yang itu bagian dari tantangan kita, tanggung jawab kita untuk kita berjuang, meminimais, mengurangi yang buruk tadi. Wallahu ta'ala. Nah Ustaz, apakah ini harus justru menjadi satu hal yang menantang Ustaz, karena lingkungannya adalah putra-putrinya sendiri. Iya, dan gini, apalagi kalau kita berbicara tentang keluarga kita, baik buruknya keluarga kita itu adalah tanggung jawab kita. Ku anfusakum ya alladzina amanu ku anfusakum ahlikum nar. Orang yang beriman, jagalah, bentengilah dirimu dan keluargamu. Sehingga ketika keluarga kita belum ideal seperti yang kita harapkan, maka itu tantangan kita. Selain kita mungkin merasa tersayat tadi kita, oh anak saya belum berjilbab, anak saya belum gini dan begitu. Itu sebelum kita membuat penilaian negatif pada anak kita, seharusnya kita menilai terhadap diri kita sendiri. Berarti saya yang belum berhasil. Sehingga kita lebih bisa bersabar. Itu adalah kekurangan saya, itu adalah kegagalan saya, bukan kekurangan dan kegagalan mereka saja. Sebelum menjadi kegagalan mereka, sebelum menjadi kekurangan mereka, itu adalah kekurangan dan kegagalan kita. Sehingga kita harus lebih bisa mawas diri, lebih memperbanyak istighfar, lebih bisa bersabar dalam menghadapi keluarga kita ya. Yang kedua, memang bukan hal yang baru ya, Nabi saja punya istri yang
non muslim, Nabi Lut misalnya. Ada lagi nabi yang punya anak non muslim, Nabi Nuh, Kanaan putranya. Ada nabi yang ayahnya non muslim, Nabi Ibrahim. Azar ayahnya bahkan menjadi musuhnya. Ada wanita yang punya suaminya kafir. Fir'aun, orang kafir paling kafir, tapi istrinya namanya diabadikan dalam Al-Quran. Dijadikan sebagai percontohan ya, qudwah, keteladanan bagi umat setelah mereka ya, setelah beliau. Sehingga kita harus optimis, fokus pada apa yang bisa saya lakukan untuk membenahi kondisi yang ada. Jangan hanya dalam meratapi apa yang belum berhasil kita dapatkan. Sehingga kita tidak pesimis ya. Kita walaupun sudah sempat mendakwahi, memberikan nasihat, berikhtiar. Coba dibayangin, apakah Nabi Lut tidak pernah mendakwahi istrinya? Tapi sampai akhir hayatnya istrinya tetap mati dalam kondisi kafir. Ustaz. Iya. Ustaz. Ini jadi satu kisah yang baik bisa dijadikan pelajaran Ustaz ya. Betul. Oke, semoga tetap semangat untuk Pak Sodikun di Palembang tadi. Sebagaimana mungkin pelajaran yang banyak disampaikan dalam Al-Quran. Kisah yang terjadi mungkin saat ini tidak seberapa Ustaz Eugene dibandingkan dengan yang sudah terjadi. Tapi semoga ini menjadi penguat kita semuanya. Tapi ada penelpon berikutnya sudah tersambung. Baik, belum tersambung. Kita akan bacakan pertanyaan berikutnya dari saudari Siti Romlah Ustaz di Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, ada bantuan pemerintah UMKM tetapi hanya untuk beberapa orang saja karena jumlahnya sedikit. Kemudian ada seorang teman yang mengajukan untuk saya bantuan tersebut lewat orang kelurahan langsung. Tetapi ternyata dipotong dari bantuan tersebut yang jumlah asalnya 1,2 juta menjadi 950.000. Ini dipotong sebanyak 250.000 Ustaz untuk orang kelurahan tersebut. Ini bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakumullah khairan. Siti Romlah Ustaz di Jakarta Utara. Baik, barakallahu fiik wa tabaarakallah kepada saudari Siti Romlah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Praktek-praktek semacam ini adalah praktek yang menodai upaya pemerintah kita dalam membangun dan mengentaskan kemiskinan, membuat program-program yang berbasis untuk mengentaskan atau menyelesaikan problematika yang ada di tengah masyarakat. Karena akhirnya dana yang sampai ke end user atau kepada sasaran itu akhirnya tidak seperti yang dicanangkan. Akhirnya belum lagi permainan ya, kadang adanya kolega, praktek suap dan lain sebagainya menjadikan orang yang seharusnya prioritas mendapatkan program tersebut justru malah tidak dapat. Ada orang yang kurang prioritas justru malah dapat. Ya ini tentu adalah praktek-praktek yang dalam Islam tidak dibenarkan. Karena itu saya sarankan kepada saudari Siti Romlah, kalau memang Anda bukan orang yang paling berhak, maka Anda tidak boleh menggunakan cara-cara semacam ini. Dan menyetujui adanya praktek memotong program ini sehingga Anda tidak hanya dapat 900, yang 250 untuk oknum tersebut. Ini adalah bentuk dari perbuatan yang diharamkan atau yang disebut dengan korupsi. Anda tidak boleh menyetujuinya. Anda tidak boleh menjadi partner dalam praktek-praktek semacam ini. Wallahu ta'ala. Nah Ustaz, barakallahu fikum, dan semoga bermanfaat ya untuk Ibu Siti Romlah. Tapi uangnya yang tadi boleh tetap diterima Ustaz walaupun dipotong? Ya kalau memang Bu Siti itu merasa berhak ya boleh menerima. Oke, baik. Jadi silakan, yang tahu kondisi sebenarnya adalah betul, yang mengajukan Ustaz. Baik ya. Berikutnya Ustaz sudah tersambung di line telepon, ada Ibu Rohma dari Jakarta. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Rohma pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, ini ya silakan Ibu. Ini Ustaz, kan kita ini sekarang diharuskan pakai BPJS Ustaz ya. Baik Ibu. Saya pakai BPJS yang mandiri. Dan alhamdulillah, tapi tidak pernah dipakai. Kita niat itu tadi susui disilang lah Ustaz ya. Ya. Allah tidak kepake lah insya Allah gitu Ustaz ya. Amin, semoga nggak pakai Bu ya. Sekarang ini katanya yang kita bayar ini hukumnya ini riba Ustaz. Sedang kalau yang gratis tidak katanya. Iya. Anunya pemerintah gitu ya. Baik. Kalau yang kita ini katanya pada kita memang jaga tidak sampai kena denda ada apa, dan niat itu tadi subsidi silang gitu. Katanya ini sekarang haram. Sedangkan ini disuruh pakai sekarang, pakai BPJS. Hampir diwajibkan dalam banyak hal Ibu ya, mengurusi A, B, C dan D harus punya BPJS.
Baik, Ibu. Satu lagi ini tanya. Mhm. Ya, orang tua ini sudah sepuh ya Ustaz. Nggih. Saya ini dengar katanya kalau sudah sepuh itu apa? Ini Ustaz sudah kewajiban untuk ibadah apa tadi sudah terhapus ya Ustaz? Apakah beliau masih sadar, artinya ingatannya masih sadar? Kondisinya normal? seperti apa, Ibu? Anaknya juga dia lupa apa 9 tahun umur Baik. tadi. Nah sekarang ini saya ini pernah dengar katanya untuk vidya juga sudah terhapus. Baik, Ibu. Ya. Baik. Baik, Ibu. Terus sekarang kalau memang bayar vidya itu kan kita tidak tahu ya Ustaz orang itu puasa apa tidak. Boleh tadi kasihkan segala Baik. orang gitu loh Ustaz. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ya. Ustaz keru semua diberkahi Allah dilindungi. Amin, amin. Barakallahu fiik. Amin. Dilindungi Terima Allah kasih. dijaga Allah ya. Amin, amin, Ibu. Terima Baik. kasih Bu Rohma di Jakarta. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu Rahma di Jakarta. Semoga Allah SWT Ibu Allah menambahkan taufik hidayahnya kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Untuk yang pertama, memang saat ini BPJS sudah menjadi suatu kewajiban atas semua masyarakat tanpa terkecuali. Sehingga sampai pada level yang tidak memiliki BPJS tidak bisa lagi mengurus balik nama untuk sertifikat tanah dan lain sebagainya ya. Ini tentu kalau sudah pada level seperti ini ya ikutin saja, tidak perlu Anda mengelak dan bahkan memang harusnya kalau sudah seperti ini Anda ya tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti program ini. Untuk yang kedua, memang setiap orang idealnya berdoa kepada Allah untuk tidak menggunakan ya. Artinya berarti sehat walafiat sampai akhir hayat. Tidak perlu menggunakan layanan apapun baik BPJS atau pengobatan mandiri. Karena semua orang pasti punya cita-cita ingin tetap hidup sehat. Ya, itu adalah satu doa kita semoga apapun fasilitas yang kita miliki tidak perlu digunakan. Ya, semoga kita tidak perlu menggunakan fasilitas tersebut agar kita lebih hidup bahagia ya kalau kita hidup sehat. Nah, untuk yang kedua, kalau memang orang tua ibu itu dalam kondisi sudah hilang ingatan, sudah pikun, artinya siang hari pun katanya ingin sholat isya, malam katanya ingin sholat duhur. Kalau memang sudah level semacam ini maka betul ya, sudah gugur kewajiban, tidak lagi berkewajiban sehingga tidak perlu bayar fidyah karena memang puasa itu tidak lagi wajib. Tapi selama beliau masih punya akal sehat ya, sadar seutuhnya. Dia tahu siang, tahu malam, kapan duhur, kapan, belum ada yang terganggu. Hanya fisiknya saja yang lemah, tapi mentalnya masih sehat walafiat. Maka berarti masih wajib untuk menjalankan ibadah. Walaupun dia tidak mampu secara fisik, tidak bisa berpuasa, maka dia tetap membayar fidyah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Rahma di Jakarta tadi. Kali ini dari Kepulauan Riau, Ustaz, sudah tersambung ada Bapak Fahri, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaannya, Pak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Begini Ustaz, saya ini kan penghobi ikan cupang, juga memelihara ikan cupang, kemudian menternakkannya. Nah, salah satu promosi atau teknik marketing yang dilakukan oleh teman-teman itu dengan mengadakan kompetisi. Diadu ya ikannya, Mas ya? Bukan diadu. Oh, bukan diadu. Dilihat kecantikannya, Ya. Baik. bentuk badan dan sebagainya. Tetapi dalam kompetisi ini itu dengan memungut biaya pendaftaran dan nanti juga hadiahnya itu kemungkinan diambil dari biaya pendaftaran itu. Nah, apakah yang seperti ini boleh? Kemudian Ustadz izin, kalau seandainya nanti tidak boleh, bagaimana caranya? Misalnya saya untuk mempromosikan ikan saya bahwa saya mempunyai ikan-ikan yang berkualitas dengan sertakan misalnya, tetapi saya tidak mengambil dari misalkan ada hadiah atau segala macam. Baik. Udah coba di medsos belum, Mas? Kan banyak sekarang promosi ikan cupang di medsos nih. Gimana? Sudah coba di medsos belum? Kan banyak sekarang yang jual promosi ikan cupang, bahkan bisa lihat videonya langsung ikannya seperti apa di medsos. Nah, kalau kompetisi itu menunjukkan bahwa ikan kita itu berkelas gitu. Lewat ajang itu ya? Maksudnya dari ajang itu ya? Benar. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Siap.
Nah, barakallahu fikum. Ada Mas Fahri di Kepulauan Riau, Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa thabakumullah kepada Mas Fahri di Kepulauan Riau. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dia kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Kalau memang kontes ya, ada kontes ayam, kontes burung, ada kontes macam-macam ya. Sampai kontes batu pernah juga Mas ya. Kontes batu akik itu. Macam-macam lah di masyarakat. Sempat itu viral juga Ustaz. Ketika kontes macam ini mengharuskan kita membayar sejumlah uang pendaftaran. Untuk kemudian dari uang itu ya akan ada sebagainya mungkin disisihkan untuk panitia, sebagian lagi untuk hadiah. Maka ini termasuk judi. Karena apa? Karena kita membayar sejumlah uang untuk dengan mengharap kita mendapat lebih darinya. Yaitu ketika menang ya. Maka tidak perlu dan tidak boleh secara aturan syariat Anda mengikuti kontes-kontes semacam ini. Adapun trik marketing ya, maka marketing tidak harus mengikuti kontes. Terlalu banyak produk di dunia ini yang dipasarkan tanpa kontes. Tanpa kontes dan bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda ya. Bagaimana kita kreatif dan inovatif dalam mengenalkan barang kita, produk kita kepada masyarakat. Berbagai media saat ini sudah bisa kita manfaatkan ya. Ada yang menggunakan tadi seperti terkena Mas Nizar menggunakan medsos, dan medsos pun ada banyak ratusan trik agar kita bisa dikenal dan memiliki pelanggannya. Karena dalam teori dagang kita bisa saja mendapatkan keuntungan dari penjualan yang minim tapi keuntungan besar, yaitu ketika kita menaikkan kualitas atau menaikkan image produk kita atau barang kita sehingga diminati dan mendapatkan penawaran tinggi. Akhirnya ketika barang kita ini dianggap barang yang berkualitas, seringkali ya harga kita tinggi, kurang terjangkau oleh banyak masyarakat. Akhirnya profit yang kita dapat ya angka pengalihannya kecil, 1 ekor mungkin keuntungan kita 100.000, 200.000, bahkan mungkin 1 juta. Tetapi yang mampu membelinya adalah minim. Tapi ketika ikan kita itu bagus dengan harga yang rendah ya, maka kuantitas dari penjualan kita bisa jadi berlipat ganda ya, sehingga ujung-ujungnya juga endingnya keuntungan kita besar juga ya. Maka rumus kualitas dan kuantitas ini bisa kita mainkan sedemikian rupa sehingga kita bisa tetap eksis dan juga mendapatkan profit yang memuaskan. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan dan semoga bermanfaat ya untuk Mas Fahri yang bertanya tadi di Kepulauan Riau. Tapi kita masih undang, ada waktu sekitar 15 menit ke depan. Ada penelpon berikutnya sudah tersambung di kesempatan sore hari ini. Fatwa TV, Assalamualaikum. Baik, halo. Dari Ummu Yodi di Pekanbaru. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu Yodi pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Iya. Sama Ustaz. Ana dan suami sedang pulang kampung ke Padang karena ibu mertua sakit. Ya. Kami tinggal di Tangerang. Sudah 1 bulan ini suami merawat full ibunya selama 24 jam. Ana sering kesal karena suami jarang sekali waktunya untuk istri dan anak-anaknya. Hampir 24 jam full bersama ibunya. Sedangkan untuk istri dan anak-anak hanya sisa waktu saja. Itu pun baru masuk kamar sudah dipanggil lagi. Itu seterusnya setiap hari. Sampai waktu malam pun beliau tetap berada di sisi ibunya. Sekarang ini kondisi ibunya sudah mulai membaik. Tetapi ibunya tetap ingin dirawat oleh suami Ana. Sementara bapak mertua dalam keadaan sehat. Suami tidak bekerja dan hanya mengandalkan uang pemberian dari adiknya yang bekerja. Bagaimana sebaiknya anak Ustaz? Karena di Tangerang, di rumah kami itu anak juga punya banyak kepentingan, punya ada hutang yang harus dibayar. Terus kami sudah berada di kampung ini sudah 1 bulan dan suami tidak ada pekerjaan apa-apa, hanya merawat ibunya. Jadi apa yang harus Anda lakukan Ustaz?
Ana sudah bicara dengan suami, tapi suami tetap ingin merawat ibunya. Dan ibunya pun ingin dia yang merawat. Ya, baik. Yang pertama, Ustaz. Yang kedua ya, Ustaz, begini. Kalau kita berada di posisi capek menafkahi diri sendiri, menuntut ingin dinafkahi, tapi sering marah-marah karena pasangan kita kelihatannya bekerja dan usaha, tapi saat dipojokkan, jawaban dia, jangan nuntut sama aku, tapi nuntut sama Allah. Nuntutlah Allah, aku udah berusaha, tapi ya gini aja. Bagaimana Ana harus bersikap? Ya. Baik. Ya, udah itu aja Ustaz. Baik. Terima kasih Umu Yodi di Pekanbaru pertanyaannya. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fiikum kepada Ummu Yodi di Pekanbaru. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Untuk yang pertama, komunikasi itu kuncinya. Bicarakan dengan baik-baik, masyarakat dengan baik. Kalau memang di Tangerang ada keperluan, ada pekerjaan, ada tanggungan, ya seharusnya itu bisa dikomunikasikan ya. Bagaimana untuk ibu itu pulang dulu ke Tangerang bersama anak-anak untuk mungkin melanjutkan wirausahanya di sana, kemudian menyelesaikan tanggungan-tanggungan ya. Sedangkan suami karena memang tuntutan orang tuanya untuk dirawat ya, maka ini intinya kalau dikomunikasikan dengan baik, insya Allah selesai masalah. Dan perlu diingat, ada satu kaidah sosial yang ini selalu manjur ya dalam kebanyakan kondisi nyata. Kaifama tadinu tudan. Sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, maka demikianlah yang akan engkau rasakan kelak. Nabi dalam petuah orang bijak ya menyatakan, baru aba'akum, berbaktilah kepada orang tua kalian. Ya barukum abna'ukum, niscaya kelak pada saatnya anak-anak kalian akan berbakti. Anda hari ini mungkin merasa belum begitu penting, tapi suatu saat ketika Anda sampai pada titik yang sama seperti yang dirasakan oleh mertua Anda, mungkin Anda akan berpikiran yang sama. Sangat menantikan kehadiran anak kandungnya yang dulu semasa kecil disayangi, semasa kecil orang tua berkorban dengan segala yang dimiliki untuk anak-anaknya. Ini adalah satu hal yang sulit untuk difahami oleh orang yang belum sampai pada masa tersebut ya. Maka fahamilah psikologi suami Anda, orang tua Anda. Yang penting dikomunikasikan dengan baik, kerjasama yang baik sehingga seluruh kepentingan dan pekerjaan rumah tangga Anda dapat diselesaikan dengan kerjasama yang baik tersebut. Yang kedua, memang sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk menafkahi ya. Tidak boleh melarikan diri dengan nyata-nyata terang-terang tidak ingin menafkahi ataupun dengan bahasa-bahasa yang seperti tadi, mintalah kepada Allah. Tentu ini tidak tepat ya. Karena semua orang harus meminta kepada Allah betul. Tapi itu bukan alasan bagi kemudian kalau ternyata suami tidak memberi nafkah atau memberi nafkah namun tidak cukup ya. Ini tentu namanya lari dari tanggung jawab. Seharusnya kalau ada masalah itu bisa dikomunikasikan. Lagi-lagi kuncinya pada komunikasi yang baik. Kalau suami itu menjelaskan bahwa saya sudah berusaha dan hasilnya baru segini, berikan apa yang ada di tangan, jelaskan dengan baik-baik sehingga terjadi sinergi, kerjasama, kesepahaman yang baik. Tentu rumah tangga itu kan harmonis. Tapi ketika ada kesan menutup-nutupi atau kesan melarikan diri dari tanggung jawab, tentu ini bagian dari masalah yang akan mengancam keutuhan rumah tangga. Ya, menjadikan saling mencurigai, saling suudzon, dan tentu ini tidak kondusif ya, tidak baik bagi keutuhan rumah tangga kita. Yang ketiga, kadang-kala memang Allah Subhanahu wa taala menguji suami dengan istri, ada saatnya juga menguji istri dengan suami. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Sebagian kalian itu menjadi ujian bagi sebagian lain, maka untuk apa? Untuk diuji, untuk dibuktikan siapakah dari kalian yang memang layak menyandang predikat sabar. Karena sabarnya kita itu akan mendatangkan pahala besar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Jadi orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahala yang tanpa hitung.
tidak ada salahnya Asia ya ketika dia memiliki suami seburuk Firaun. Ya. Tidak ada yang salah. Beliau adalah seorang wanita yang soleh, seorang wanita yang taat, bukan pelaku dosa. Namun oleh Allah diuji dengan suami yang buruk seburuk Firaun. Nabi Lut bukan pelaku dosa, bukan orang yang menggemar kecanduan dengan maksiat, bukan. Beliau adalah orang yang soleh. Namun Allah Subhanahu wa taala diuji dengan wanita yang berkhianat, wanita yang bersekongkol dengan musuh-musuh Nabi Lut alaihissalam. Kenapa? Ya untuk membuktikan seberapa besar kesabaran Nabi Lut. Nabi Ibrahim bukanlah orang yang jahat. Beliau adalah orang yang soleh, namun diuji dengan ayah yang jahat. Untuk membuktikan apakah Nabi Ibrahim bersabar. Apakah Nabi Ibrahim bersabar? Nabi Muhammad SAW juga bukan orang yang jelek. Beliau adalah orang yang soleh. Namun diuji dengan keluarga, dengan paman-paman beliau yang sebagiannya betul-betul menjadi pecundang ya. Seperti Abu Lahab. Itu keluarga sendiri, paman sendiri. Namun justru Abu Lahab menjadi salah satu pecundang musuh dakwah Nabi SAW yang terbesar. Sampai namanya pun dikisahkan betapa sengitnya permusuhan dan kebencian paman sendiri kepada Nabi SAW. Ya, itu adalah bagian kesabaran. Ya, karena itu jangan berkecil hati, jangan hobi untuk berkeluh kesah. Lihatlah dari sudut yang baik ya, bahwa saya diuji dan ini adalah ladang pahala. Ini adalah cobaan dan kalau saya bisa jalani dengan lapang dada, dengan tanpa keluh kesah, justru ini akan berbalik menjadi kebaikan kita. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat ya untuk penanya tadi, dan kita akan sapa penelpon berikutnya dari kawasan Riau, Ustaz. Ya. Ada Bapak Yudi. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Yudi, Pak, pertanyaannya. Ya, terima kasih Ustaz. Anak mau tanya pakai contoh aja ya. Ya. Si A punya uang riba. Kemudian uang itu dikasihkan kepada si B untuk membayar utang ke C. Jadi B punya utang, dibayarkan ke C. Ya. Nah, si C itu punya utang sama si A. Ya, pertanyaannya, apakah pembayaran utang itu dengan uang riba yang kita ketahui bisa kita terima, Ustaz? Hukumnya. Baik, sudah Pak? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Yudi di Riau ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Pak Yudi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ada dua kondisi yang serupa namun tidak sama. Serupa memang secara lahiriah, secara kasat mata ada kemiripan yang sampai level tinggi ya. Betul-betul seakan-akan identik. Namun sebetulnya itu tidak sama. Kenapa? Karena perbedaan niat. Kalau yang pertama tadi, kasus pertama itu dengan syarat. Ini saya punya uang riba, saya berikan kepadamu dengan syarat engkau bayarin kepada si C. Dan syaratkan juga kepada si C agar si C itu mengembalikan untuk bayarnya kepada saya. Maka ini sejatinya belum sepenuhnya berlepas diri dari harta riba. Kenapa? Karena dia mau melepaskannya tapi dengan ketentuan, dengan dikondisikan sedemikian rupa agar manfaatnya kembali lagi kepada dirinya. Padahal bisa jadi si B punya hutang kepada si C, si D, si E, si F, si G yang dari mereka semua itu, dari sekian kreditur itu bisa jadi yang sudah jatuh temponya, sudah mendesak untuk dilunasi bukan si A, tetapi si D atau si E atau si F. Namun ketika kita bersyarat, berarti sama saja kita semacam menelan kembali ludah yang sudah kita keluarkan. Ini kondisi pertama dan ini saya tidak sarankan. Ya, karena sama saja kita tetap mengambil keuntungan dari riba yang kita dapat. Karena dosa riba itu betul-betul, atau harta haram itu betul-betul kita harus berlepas diri. Jangan ada sedikit pun skenario untuk kemudian memanfaatkannya. Namun kalau ternyata kebetulan, sekali lagi faktor kebetulan, ketika kita serahkan kepada si B digunakan untuk bayar hutangnya kepada si C. Dan ketika si C dapat uang itu, dia
membayarkannya kepada si A, maka ini tidak masalah. Itu faktor kebetulan saja. Tidak diskenariokan sedemikian rupa, maka insya Allah tidak masalah, karena keharaman harta riba itu bukan karena fisiknya, tapi karena cara mendapatkannya itu. Karena itu biarkan berjalan secara natural, secara alami, jangan direkondisi atau jangan direkayasa sehingga akhirnya uang itu kembali kepada si A. Akhirnya si A merasa atau mendapatkan manfaat dari harta itu, padahal itu harta haram atas dirinya sendiri. Ya, tidak boleh kita membuat rekayasa semacam itu. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, pertanyaan dari Bapak Yudi tadi adalah pertanyaan terakhir, Ustaz, untuk kesempatan kita sore hari ini. Kita sampaikan terima kasih, jazakallahu khairan, Ustaz. Dan semoga ini bermanfaat sekali lagi apa yang disampaikan Ustaz untuk kita semuanya. Jangan lupa Anda bisa simak program-program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu yang telah dijadwalkan. Informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV silakan Anda bisa akses di www.dewanfatwa.com. Dan informasi berikutnya, pemirsa jangan lewatkan akan segera hadir program live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'jabal LCMPD langsung dari studio Fatwa TV Jakarta. Anda bisa bergabung juga sesaat lagi di 021 2123 2333. Akhirnya kami dan juga seluruh kerabat kerja harus pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai bertemu lagi insya Allah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.